Segmen ketiga, baik kita pisahkan dari koreksi medan utama untuk pembahasan ini karena kita berencana di segmen sebelumnya, tapi sudah cukup panjang, jadi kita akan bahas di segmen ketiga dari modul Q3 untuk anomali geomagnetik. Ini adalah ilustrasi kesinambungan dari segmen sebelumnya. Jadi kita sudah tunjukkan untuk pembahasan kita sebelumnya untuk terutama pembahasan observasi yang dominan, dan kita lanjutkan untuk pembahasan regional dengan menggunakan ilustrasi data pengamatan observasi di titik stasiun di lapangan yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Ya, jika ada yang belum jelas, mungkin bisa kembali ke segmen video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan catatan kita di koreksi regional atau koreksi medan magnetik utama. Jadi untuk koreksi regional, istilahnya ini sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, bahwa koreksi regional ini ada juga yang menyebutkan sebagai medan magnet utama bumi. Sumbernya kurang lebih diduga berasal dari model arus listrik yang beredar di inti luar yang sifatnya inti cair di bagian luar, atau ya kita kenal ada dua bagian inti dalam dan inti luar. Ini sumbernya berkaitan dengan model arus listrik yang beredar di inti luar. Deskripsi singkat untuk variasi medan utama bumi terhadap garis lintang, bujur, dan waktu dijelaskan dalam buku teks Milsom untuk Field Geophysics tahun 2003 sebagai persamaan yang salah satunya dekati dengan International Geomagnetic Reference Field atau IGRF. Jadi pada persamaan tersebut jelaskan bahwa IGRF tersebut ditentukan secara eksperimental, ditentukan oleh 120 koefisien harmonik bola untuk orde n sama dengan 10 ditambah dengan model variasi sekuler prediktif untuk orde n sama dengan 8. Mungkin penjelasan tersebut sudah diupdate terkait dengan penelitian sekarang, yang biasanya model terkini senantiasa dipublikasi dalam website dengan dilengkapi beberapa model medan magnet bumi selain IGRF. Jadi ada model yang lain selain IGRF atau International Geomagnetic Reference Field. Sebagai contoh untuk akses pada tanggal pada tanggal 20 Februari, kita bisa cek nanti di slide berikutnya. Sebelum kita ke slide berikutnya, kita coba baca dulu catatan kita. Salah satu cara untuk mendapatkan koreksi regional atau koreksi medan magnetik utama adalah dengan menggunakan nilai IGRF pada posisi dan waktu tertentu di permukaan bumi. Kita sesuaikan dengan waktu survei dan lokasi area pengukuran kita. Nilai IGRF bisa dihitung menggunakan kalkulator IGRF secara online. Nah, biasanya kalau saya pribadi biasanya bisa menggunakan keyword ini, kalkulator IGRF. Kita search, ada beberapa hasil, namun biasanya yang sering muncul di bagian utama itu untuk pembahasan atau website di NOAA, atau ya di sini kita punya untuk National Center untuk informasi lingkungan, terutama untuk keperluan di Amerika. Nah, biasanya tampilan pertamanya kalau kita coba klik akan muncul seperti ini. Ada tabel atau subtabel, atau kita bisa sebutkan sebagai sheet untuk kalkulator deklinasi. Nah, mungkin yang kita butuhkan adalah yang bagian ini untuk magnetic field. Kita bisa checklist, atau mungkin kalau yang mau lebih detail untuk bentuk grid bisa gunakan untuk magnetic field komponen grid. Nah, selain itu kalau kita search di secara online begitu, ada beberapa hasil selain dari sini. Kalau dari sini mungkin untuk Amerika, sedangkan dari Inggris ada beberapa, ada dari BGS, ada dari Geomatrix,
Kemudian ada juga yang dari Kanada, ada juga yang dari Jepang atau dari Kyoto University. Oke. Berikut ini adalah contoh ilustrasi tampilan di website. Setelah kita scroll di bagian bawah untuk magnetic field, ini kurang lebih saya akses tahun 2016 sekitar 31 Maret berarti ya. Ini jam 7 pagi. Nah, dari sini ada beberapa kolom yang bisa diisi berkaitan dengan posisi lokasi survei kita. Ini untuk satu titik yang akan diestimasi. Di sini ada southern atau northern hemisphere, kemudian ada bujur timur atau bujur barat yang bisa diisi, kemudian elevasinya bisa dihitung dari mean sea level. Ini satuannya diperhatikan apakah meter atau kilometer. Kemudian di sini modelnya pada saat itu ada dua, ada WMM atau World Magnetic Model, dan juga ada IGRF International Geometric Reference Field. Terus kemudian waktu itu masih sampai 2019, kalau sekarang mungkin sudah lebih update. Nah, kemudian ada tanggal surveinya, kita mau masukkan untuk awal survei sama akhir surveinya sebagai mana kolom di sini kita bisa ikuti saja. Nah, kemudian setelah kita tombol untuk calculate atau OK untuk input data ini, kita akan mendapatkan hasil dari sini. Pada saat itu tahun 2016 modelnya adalah IGRF 12. Nah, mungkin sekarang udah diupdate sampai IGRF 13 dan seterusnya. Nah, kita bisa mendapatkan estimasi untuk nilai deklinasi, inklinasi, intensity, atau pada arah horizontal, ada pada arah northing, komponen north, komponen easting, atau komponen X, komponen ini komponen Y, ini komponen vertikal, Z misalkan ini komponen horizontal H, dan ini adalah total field. Nah, nilai IGRF kita pada tanggal ini kita bisa lihat kurang lebih harganya sebagai berikut. Dan di sini ada nilai total field dari IGRF yang biasanya kita gunakan sebagai koreksi medan utama, salah satu yang bisa digunakan. Dan di sini ada prediksi perubahan per tahunnya dari masing-masing parameter yang coba ditunjukkan di sini. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi yang coba saya tunjukkan. Ada beberapa yang saya ambil screenshotnya. Yang terbaru misalkan tanggal 2 April 2021. Nah, di sini modelnya sudah ditambah, selain ada World Magnetic Model, selain IGRF juga ada Enhanced Magnetic Model. Nah, itu detailnya bisa dicek di website yang saya sebutkan tadi, terutama untuk poin titik ada di sini. Kalau kita menggunakan Magnetic Field Component Grid, Anda juga atau kita juga bisa mencoba-coba atau menggunakan untuk keperluan untuk coverage peta atau grid begitu ya. Oke, itu ilustrasinya. Mungkin untuk update terbaru biasanya websitenya akan diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari model magnetik. Biasanya ada perkembangan sebagaimana yang kita ketahui, perubahan model medan magnetik utama mengalami sesuatu yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Perubahannya cukup tajam, sekitar 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, dan mungkin itu akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Jadi mungkin ada update-update dari model yang dilakukan oleh para peneliti, dan itu bisa dicek secara online. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan nilai IGRF. Tadi kita bisa gunakan nilai pada komponen total field yang bagian akhir dari nilai IGRF untuk koreksinya. Itu terutama mempertimbangkan untuk satu titik. Kalau kita mempertimbangkan banyak titik atau grid, kita perlu melakukan input yang lebih kompleks di bagian ini. Selain itu, mungkin ini adalah ilustrasi. Selain dari website online, beberapa perangkat lunak juga biasanya dilengkapi dengan perhitungan IGRF. Ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi kita bisa masukkan informasi posisi, kemudian ketinggian, dan juga tanggal dari survei.
dan akan keluar informasi seperti ini. Mungkin lebih sedikit, tapi ini cukup untuk keperluan pengolahan data dan pemodelan. Untuk catatan yang lain, pada beberapa studi kasus anomali geomagnetik yang dihasilkan dengan nilai TIGRF atau hasil perhitungan dari kalkulator secara online, hasil perhitungan selain itu bisa juga menghasilkan anomali lokal yang kurang tajam atau mungkin kurang sesuai dengan target penelitian kita. Nah, bagaimana melihat sesuai atau tidaknya, mungkin kita bisa cek dari informasi geologi atau pengamatan data di lapangan. Dan nilai koreksi regional itu selain menggunakan informasi ini, biasanya juga bisa digunakan nilai yang lain seperti tadi saya sebutkan, ada dari World Magnetic Model atau dari Enhanced Magnetic Model, atau bisa juga nilai rata-rata dari pengamatan di base. Jadi karena mungkin menggunakan data in situ, itu juga bisa dipertimbangkan untuk memunculkan anomali lokal yang diharapkan akan lebih tajam dan bisa menjelaskan interpretasi yang lebih baik untuk daerah penelitian. Baik, kita akan coba lihat nilai rata-rata dari pengamatan di base di segmen selanjutnya, berkaitan dengan nilai yang akan digunakan mungkin sebagai alternatif untuk nilai yang diberikan ini. Oke. Jadi demikian untuk pembahasan segmen ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.